Halo, selamat datang dan selamat berjumpa di channel Roni Media TV. Saya ingin berbagi cerita tentang para wali Allah di pagi ini. Sahabat Roni Media TV, biasanya cerita ini saya setel di HP atau di MP3 di waktu pagi atau sore hari, baik dalam perjalanan ataupun di rumah secara terus-menerus dan berulang-ulang sampai paham betul ketika disetel. Di rumah dengan harapan memperkenalkan kepada anak dan istri, biar dapat mendengarkannya sehingga dapat mengetahui tentang sejarah para wali Allah. Sahabat Roni Media TV, dalam pertemuan kali ini karena ada momen mau berziarah ke Kota Pati, maka saya akan menceritakan sejarah Mbah Syekh Saridin, atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Syekh Jangkung. Mengungkap sosok Mbah Syekh Saridin atau Syekh Jangkung daerah Pati, Jawa Tengah. Salah satu tokoh dan ulama Pati yang terkenal dengan Syekh Jangkung ini juga masuk dalam buku Babat Tanah Jawa yang hidup sekitar awal abad ke-16. Sebab menurut cerita tutur tinular yang hingga sekarang masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat, dia disebut-sebut putra salah seorang wali Songo, yaitu Sunan Muria dari istri bernama Dewi Samaran. Siapa wanita itu dan mengapa seorang bayi laki-laki bernama Saridin harus dilarung ke kali? Konon cerita tutur nular itulah yang akhirnya menjadi pakem dan diangkat dalam cerita terpopuler grup ketoprak di Pati, Sri Kencono. Cerita babat itu menyebutkan, bayi tersebut memang bukan darah daging sang Sunan dengan istrinya, Dewi Samaran. Terlepas sejauh mana kebenaran cerita itu, dalam waktu perjalanan cukup panjang muncul tokoh Branjung di desa Miyono yang menyelamatkan dan merawat bayi Saridin hingga beranjak dewasa dan mengakuinya sebagai saudaranya. Cerita pun merebak. Ketika masa mudanya, Saridin memang suka hidup membelayang atau berpetualang, sampai bertemu dengan Syekh Malaya yang dia akui sebagai guru sejati. Syekh Malaya itu tak lain adalah Sunan Kalijaga. Kembali ke Miyono, Saridin disebutkan telah menikah dengan seorang wanita yang hingga sekarang masyarakat lebih mengenal sebutan Bone, atau ibunya Momok, dan dari hasil perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Momok. Sampai pada suatu ketika antara Saridin dan Branjung harus bagi waris atas satu-satunya pohon durian yang tumbuh dan sedang berbuah lebat. Bagi waris tersebut menghasilkan kesepakatan, Saridin berhak mendapatkan buah durian yang jatuh pada malam hari, dan Branjung dapat buah durian yang jatuh pada siang hari. Kiasan. Semua itu jika dicermati hanyalah sebuah kiasan karena cerita tutur tinular itu pun melebar pada satu muara tentang ketidakjujuran Branjung terhadap ibunya Momok. Sebab, pada suatu malam Saridin memergoki sosok bayangan seekor macan sedang makan durian yang jatuh. Dengan sigap, sosok bayangan itu berhasil dilumpuhkan menggunakan tombak. Akan tetapi, setelah tubuh binatang buas itu tergolek dalam keadaan tak bernyawa, berubah wujud menjadi sosok tubuh seseorang yang tak lain adalah Branjung. Untuk menghindari cerita tutur tinular agar tidak vulgar, yang disebut pohon durian satu batang atau duren sawit yang menjadi nama salah satu desa di Kecamatan Kayen, Duren Sawit, sebenarnya adalah ibunya Momok, tetapi oleh Branjung justru dijahili. Terbunuh nih. Branjung membuat Saridin berurusan dengan penguasa Kadipaten Pati. Adipati Pati waktu itu adalah Wasis Joyokusumo yang harus memberlakukan penegakan hukum dengan keputusan menghukum Saridin karena dinyatakan terbukti bersalah telah membunuh Branjung. Meskipun dalam pembelaan Saridin berulang kali menegaskan, yang dibunuh bukan seorang manusia tetapi seekor macan, fakta yang terungkap membuktikan bahwa yang meninggal adalah Branjung akibat ditombak Saridin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia harus menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh penguasa Pati. Ulang, sebagai murid Sunan Kalijaga yang tentu mempunyai kelebihan dan didorong rasa tak bersalah, kepada penguasa Pati dia menyatakan telah punya istri dan anak. Karena itu, dia ingin pulang untuk menengok mereka. Ulahnya menjengkelkan Sunan Kalijaga. Ontran Saridin di perguruan Kudus tidak hanya menjengkelkan para santri yang merasa diri senior, tetapi juga merepotkan Sunan Kudus. Sebagai murid baru dalam bidang agama, orang Miyono itu lebih pintar ketimbang para santri lain. Belum lagi soal kemampuan dalam ilmu kasepuhan. Hal itu membuat dia harus menghadapi persoalan tersendiri di perguruan tersebut. Dan itulah dia tunjukkan ketika beradu argumentasi dengan sang guru soal air dan ikan. Untuk menguji kewaskitaan Saridin, Sunan Kudus bertanya, apakah setiap air pasti ada ikannya? Saridin dengan ringan menjawab, ada, Kanjeng Sunan. Mendengar jawaban itu,
sang guru memerintah seorang murid memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah kelapa itu dipecah. Ternyata kebenaran jawaban Saridin terbukti. Dalam buah kelapa itu memang ada sejumlah ikan. Karena itulah Sunan Kudus atau Jafar Shodiq sebagai guru tersenyum simpul. Akan tetapi murid lain menganggap Saridin lancang dan pamer kepintaran. Karena itu lain hari, ketika bertugas mengisi bak mandi dan tempat wudhu, para santri mengerjai dia. Para santri mempergunakan semua ember untuk mengambil air. Saridin tidak enak hati, ketika para santri yang mendapat giliran mengisi bak air, termasuk dia, sibuk bertugas, dia menganggur karena tak kebagian ember. Dia meminjam ember kepada seorang santri. Namun apa jawab santri itu? Kalau mau bekerja, itu kan ada keranjang. Dasar Saridin. Keranjang itu dia ambil untuk mengangkut air. Dalam waktu sekejap bak mandi dan tempat wudhu itu penuh air. Santri lain pun hanya bengong. Kisah Saridin masuk dalam WC. Cerita soal kejadian itu dalam sekejap sudah diterima Sunan Kudus. Demi menjaga kewibawaan dan keberlangsungan belajar para santri, sang guru menganggap dia salah. Dia pun sepantasnya dihukum. Sunan Kudus pun meminta Saridin meninggalkan perguruan Kudus dan tak boleh lagi menginjakkan kaki di bumi Kudus. Vonis itu membuat Saridin kembali berulah. Dia unjuk kebolehannya. Tak tanggung-tanggung. Dia masuk ke lubang WC dan berdiam diri di atas tumpukan ninja. Pagi-pagi ketika ada seorang wanita di lingkungan perguruan buang hajat, Saridin berulah. Dia memainkan bunga kantil, yang dia bawa masuk ke lubang WC, ke bagian paling pribadi wanita itu. Karena terkejut, perempuan itu menjerit. Jeritan itu hingga menggegerkan perguruan. Setelah sumber permasalahan dicari, ternyata itu ulah Saridin. Begitu keluar dari lubang WC, dia dikeroyok para santri yang tak menyukainya. Dia berupaya menyelamatkan diri, namun para santri menguber kemanapun dia bersembunyi. Lagi-lagi dia menjadi buronan. Selagi berkeluh kesah, menyesali diri, dia bertemu kembali dengan sang guru sejati, Syekh Malaya. Sang guru menyatakan Saridin terlalu jumawa dan pamer kelebihan. Untuk menebus kesalahan dan membersihkan diri dari sifat itu, dia harus bertapa mengambang atau mengapung di Laut Jawa. Padahal, dia tak bisa berenang. Syekh Malaya pun berlaku bijak. Buah kelapa dia ikat sebagai alat bantu untuk menopang tubuh Saridin agar tak tenggelam. Dalam cerita Tutur Tinular disebutkan, setelah berhari-hari bertapa di laut dan hanyut terbawa ombak akhirnya dia terdampar di Palembang. Cerita tidak berhenti di situ. Karena, dalam petualangan berikutnya, Saridin disebut-sebut sampai ke Timur Tengah. Lulang ke Bolando tak tembus senjata. Atas jas, hanya menumpas agul-agul siluman alas roban, Saridin mendapat hadiah dari penguasa Mataram, Sultan Agung, untuk mempersunting kakak perempuannya, Retno Jinoli. Akan tetapi, wanita itu menyandang derita sebagai bahulawean. Maksudnya, lelaki yang menjadikannya sebagai istri setelah berhubungan badan pasti meninggal. Dia harus berhadapan dengan siluman ular alas roban yang merasuk ke dalam diri Retno Jinoli. Wanita Trakeraton Mataram itu resmi menjadi istri sah Saridin dan diboyong ke Miono berkumpul dengan ibunya Momok. Saridin membuka perguruan di Miono yang dalam waktu relatif GKA tersebar luas sampai di Kudus dan sekitarnya. Kendati demikian, Saridin bersama anak lelakinya, Momok, beserta murid-muridnya, tetap bercocok tanam. Sebagai tenaga bantu untuk membajak sawah, Momok minta dibelikan seekor kerbau milik seorang warga Dukuh Lando. Meski kerbau itu boleh dibilang tidak lagi muda umurnya, tenaganya sangat diperlukan sehingga hampir tak pernah berhenti dipekerjakan di sawah. Mungkin karena terlalu diforsir tenaganya, suatu hari kerbau itu jatuh tersungkur dan orang-orang yang melihatnya menganggap hewan piaraan itu sudah mati. Namun saat dirawat Saridin, kerbau itu bugar kembali seperti sedia kala. Dalam peristiwa tersebut, masalah bangkit dan tegarnya kembali kerbau Lando yang sudah mati itu konon karena Saridin telah memberikan sebagian umurnya kepada binatang tersebut. Dengan demikian, bila suatu saat Saridin yang bergelar Syekh Jangkung meninggal, kerbau itu juga mati. Hingga usia Saridin uzur, kerbau itu masih tetap kuat untuk membajak di sawah. Ketika Syekh Jangkung dipanggil menghadap Yang Kuasa, kerbau tersebut harus disembelih. Yang anehnya, meski sudah dapat dirobohkan dan pisau tajam digunakan menggorok lehernya, ternyata tidak mempan. Bahkan, kerbau itu bisa kembali berdiri.
Kejadian aneh itu membuat momok memberikan senjata peninggalan Branjung. Dengan senjata itu, leher kerbau itu bisa dipotong, kemudian dagingnya diberikan kepada para pelayat. Kebiasaan membagi-bagi daging kerbau kepada para pelayat untuk daerah Pati Selatan, termasuk Kayen, dan sekitarnya hingga 1970 memang masih terjadi. Lama-kelamaan kebiasaan keluarga orang yang meninggal dengan menyembelih kerbau hilang. Kembali ke kerbau landoh yang telah disembelih saat Syekh Jangkung meninggal. Lulang atau kulit binatang itu dibagi-bagikan pula kepada warga. Entah siapa yang mulai meyakini, kulit kerbau itu tidak dimasak tapi disimpan sebagai piandel. Barang siapa memiliki lulang kerbau landoh, konon orang tersebut tidak mempan dibacok senjata tajam. Jika kulit kerbau itu masih lengkap dengan bulunya. Keyakinan itu barangkali timbul bermula ketika kerbau landoh disembelih, ternyata tidak bisa putus lehernya. Leluhur Dusun Dukuh, Desa Kemiren, Glagah, Banyuwangi Jatim. Selain terkenal di Pati Jawa Tengah, Saridin atau Syekh Jangkung ternyata juga diakui sebagai leluhur atau nenek moyang warga Dusun Dukuh yang terletak di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Desa di Banyuwangi ini mendadak viral karena diduga menjadi tempat KKN dalam cerita yang viral di Twitter. KKN di Desa Penari, ada juga yang menyebut di Desa Bayu dan di Desa Kemiren. Di Kabupaten Banyuwangi ada satu khas yakni tradisi gelar pitu. Setiap lebaran hari ke-7 atau 7 Syawal tahun Hijriyah, warga Dukuh Kopen Kidul, Dusun Kampung Baru, Desa Glagah, Kecamatan Glagah, memperingati lebaran ketupat yang disebut gelar pitu. Istilah gelar pitu berasal dari kata gelar yang artinya menggelar atau menata, sedangkan pitu berarti pitutur atau ucapan. Jadi jika diartikan gelar pitu mengandung makna menata ucapan dari Saridin, yang telah memberikan 7 wejangan kepada keturunannya. Salah satu isi wejangannya adalah keturunan Mbah Saridin diminta melaksanakan sedekah bumi yang dilaksanakan di halaman atau di tengah jalan. Selamatan itu dilaksanakan dengan menggunakan pelepah pisang atau biasa disebut ancak. Tradisi ini menurut tokoh yang dituakan di desa tersebut telah dilaksanakan sejak akhir abad ke-19. Saya Roni Albantani, mengucapkan banyak terima kasih telah menyimak dan mendengarkannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.